Perkenalkan, nama saya Maftu Fadil dari Universitas Cyber Asia dengan NIM 24050 101011114. Video ini saya buat bertujuan sebagai tugas UTS mata kuliah Public Speaking dan Presentasi. Perbedaan Public Speaking dan Presentasi yaitu Public Speaking sama-sama Perkenalkan, nama saya Maftu Fadil dari Universitas Cyber Asia dengan NIM 24050 101011114. Video ini saya buat bertujuan sebagai tugas UTS mata kuliah Public Speaking dan Presentasi. Public speaking dan presentasi sama-sama merupakan bentuk komunikasi lisan di depan audiens, namun memiliki perbedaan dari segi karakteristik dan tujuan. Public speaking adalah aktivitas berbicara di depan umum yang bertujuan memengaruhi, menginspirasi, memotivasi, atau menghibur audiens. Public speaking menekankan pada emosi, pesan utama, dan keterlibatan audiens secara luas. Interaksi emosional dan gaya penyampaian menjadi unsur penting. Contoh public speaking ada pidato motivasi, orasi politik, ceramah keagamaan, sambutan resmi dalam acara kenegaraan. Sementara itu, presentasi adalah penyampaian informasi secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan utama memberikan penjelasan, laporan, atau pemaparan data. Presentasi lebih menekankan pada kejelasan informasi, logika, dan visual. Pendukung seperti slide PowerPoint, grafik, atau tabel. Contoh presentasi yaitu seperti presentasi laporan skripsi, bisnis pada investor, presentasi proposal proyek, presentasi hasil penelitian. Yang kedua, etos, logos, dan patos menurut Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa kredibilitas seseorang komunikator dibangun melalui 3 aspek utama, yaitu etos, logos, dan patos. Etos atau kredibilitas berkaitan dengan kepercayaan audiens terhadap pembicara, meliputi keahlian, reputasi, dan integritas. Contohnya, seorang dokter yang menyampaikan edukasi kesehatan akan lebih dipercaya karena latar belakang keilmuannya. Yang kedua, logos atau logika. Logos berkaitan dengan argumentasi rasional, penggunaan data, fakta, dan penalaran yang logis. Contohnya seperti dalam presentasi bisnis, pembicara menyampaikan grafik pertumbuhan penjualan dan data pasar untuk mendukung argumennya. Yang ketiga ada patos atau emosi. Patos berhubungan dengan kemampuan membangkitkan emosi audiens seperti empati, harapan, atau semangat. Contoh, pembicara menyampaikan kisah perjuangan hidup untuk membangkitkan motivasi dan empati audiens. Yang ketiga, kendala dalam public speaking dan presentasi. Beberapa kendala yang sering dialami antara lain rasa gugup dan cemas, kurang percaya diri, takut lupa materi, suara gemetar atau terlalu pelan. Lalu kurang penguasaan materi, kurang kontak mata dengan audiens. Pengalaman pribadi contohnya pada akademik, saya pernah mengalami rasa gugup saat presentasi di dalam kelas walaupun secara Zoom, ditandai dengan tangan berkeringat dan suara tidak stabil. Upaya mengatasi kendala tersebut mempersiapkan materinya dengan baik, latihan berulang sebelum tampil, mengatur pernapasan sebelum bicara. Lalu bisa juga berpikir positif dan fokus pada pesan, bukan rasa takut. Lalu bisa meningkatkan jam terbang berbicara di depan umum. Lalu yang keempat ada argumentasi terhadap pernyataan. Yang pertama, public speaker harus membuat audiens tertawa tidak selalu benar. Humor bersifat opsional, tergantung konteks acara. Dalam pidato resmi atau akademik, humor tidak menjadi kewajiban. Yang kedua, seorang introvert tidak bisa public speaking. Pertanyaan ini tidak benar. Banyak introvert yang justru mampu berbicara dengan baik karena persiapan matang dan pemikiran yang mendalam. Yang ketiga, public speaking adalah bakat bawaan. Public speaking bukan semata-mata bakat, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih. Yang keempat, hanya ekstrovert yang bisa ahli public speaking. Pertanyaan ini keliru. Keahlian public speaking ditentukan oleh latihan, pengalaman, dan penguasaan teknik, bukan kepribadian. Lalu selanjutnya, saat gugup harus menggenggam benda. Hal ini bisa membantu sebagian orang. Namun, jika berlebihan justru mengganggu gestur. Lebih baik mengelola gugup dengan teknik pernapasan. Yang kelima, ada analisis video public speaking tentang tokoh publik. Tokoh yang saya pilih yaitu Najwa Shihab.
Alasan memilih tokoh Najwa Shihab ini karena dikenal sebagai figur yang cerdas, tegas, berwibawa, dan komunikatif, serta mampu menyampaikan pesan kritis dengan bahasa yang mudah dipahami. Kategori public speakingnya yaitu formal biasanya. Kegiatan dan tempat public speaking dilakukan dalam acara talk show dan forum diskusi publik seperti program Mata Najwa yang di studio televisi atau forum nasional. Lalu aspek komunikasi verbal dan nonverbal. Verbalnya bahasanya lugas, pilihan kata tepat, kalimatnya sistematis. Nonverbal, kontak mata kuat, ekspresi wajah tegas, gestur tangan terkontrol. Lalu aspek performance terlihat profesional, penuh percaya diri, dan mampu mengendalikan audiens. Lalu ada teknik olah suara, artikulasinya jelas dan tegas, intonasinya dinamis, menyesuaikan penekanan pesan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya agar argumentasi kuat, penyampaiannya tegas dan jelas. Lalu mampu mengendalikan diskusi. Kekurangannya gaya komunikasi yang sangat tegas, kadang terasa terlalu menekan bagi sebagian audiens. Jadi kesimpulannya, public speaking dan presentasi merupakan keterampilan komunikasi penting yang dapat dipelajari oleh siapa saja. Keberhasilan komunikasi tidak ditentukan oleh kepribadian atau bakat semata, melainkan oleh persiapan, latihan, dan pemahaman teknik komunikasi yang tepat. Terima kasih.